Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi bersama Bapak dalam pelajaran biologi. Hari ini tentang sistem respirasi. Kita akan membahas tentang mekanisme respirasi pada manusia. Ya, kita mulai saja. Nah, biasanya dalam mekanisme pernapasan atau respirasi, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Salah satunya seperti yang tampil di layar, bagaimana kita bernapas, apa saja yang terjadi saat kita bernapas, dan bagaimana kecepatan kita bernapas. Nah, pertanyaan ini nanti akan kita jawab sendiri setelah kita membahasnya lebih lanjut. Nah, untuk mekanisme pernapasan, apa sih sebenarnya mekanisme pernapasan itu? Mekanisme pernapasan merupakan proses yang sangat kompleks dan tergantung dari 1. Perubahan volume rongga dada. 2. Perubahan tekanan. Nah, di sini tekanan yang dimaksud antara lain tekanan atmosfer ya, yang dari lingkungan, tekanan intrapulmonari ya, ini yang di dalam paru-paru, tekanan intrapleura. Nah, ini yang ada di selaput pelindung paru-paru. Nah, hubungan antara volume dengan tekanan, ya, hubungan ini terdapat pada hukum Boyle, ya. Jadi masih diingat hukum Boyle-nya ya, wajib ini. Nah, adapun dalam mekanisme pernapasan yang bekerja di sini adalah otot, ya. Otot bukan tulang, tapi otot. Nah, otot-otot yang melaksanakan kegiatan ada 2 jenis, ada disebut otot utama, ada disebut otot-otot tambahan atau aksesori. Nah, yang termasuk otot utama adalah otot interkostal luar ya. Artinya otot rusuk luar. Ya, dan otot diafragma. Sedangkan otot-otot tambahan yang pertama otot interkostal dalam, otot sternocleidomastoideus, otot scalenus, otot pectoralis major, dan otot serratus anterior. Ya, ini yang tambahan saja. Tapi kita akan lebih banyak membahas tentang otot utama. Nah, dalam penggunaan otot-otot pernapasan bisa kita bagi menjadi 2. 1 pernapasan dada, 2 pernapasan perut ya. Pernapasan dada adalah mekanisme pernapasan yang dilakukan oleh otot interkostal atau otot antar tulang rusuk. Yang di sini yang bekerja hanya otot antar tulang rusuk. Ya, kita fokusnya otot antar tulang rusuk. Sedangkan kalau pernapasan perut, yang di sini fokusnya adalah otot diafragma, otot utamanya kita fokuskan. Ya. Ya, di sini sudah Bapak sediakan sebuah gambar ya, di mana untuk pernapasan dada pada saat kita inspirasi atau menghirup udara, maka di sini prosesnya tulang rusuk terangkat karena kontraksi. Ingat, kontraksi artinya otot-ototnya bekerja. Ya, ingat otot yang bekerja di sini adalah otot antar tulang rusuk atau interkostal ya, sehingga volume rongga dada membesar. Tapi pada saat ekspirasi atau menghembuskan udara ya, tulang rusuk turun karena otot interkostalnya relaksasi. Volume rongganya mengecil sehingga tekanan di dada ini besar, mendorong udara keluar. Kalau di sini volume rongga dada membesar, tekanan di dalam rendah sehingga udara masuk. Itu disebut pernapasan dada. Karena kenapa? Karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Nah, berbeda dengan pernapasan dada, pernapasan perut yang di sini fokusnya adalah diafragma. Ya, pada saat inspirasi atau menghirup udara, diafragmanya kontraksi sehingga dia mendatar.
datar. Volume rongga dada membesar. Ya. Tekanan di sini rendah sehingga udara masuk. Kalau ekspirasi menghembuskan udara, diafragma sudah relaksasi sehingga di sini volumenya ya mengecil, rongga dada mengecil, tekanan besar sehingga mendorong udara keluar. Yaitu untuk pernapasan dada dan perut. Nah, tadi di awal Bapak sebutkan juga ada inspirasi, ada ekspirasi. Nah, untuk inspirasi atau menghirup udara merupakan proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot. Jadi di sini ada kontraksi otot. Sedangkan kalau ekspirasi tidak memerlukan kontraksi otot atau relaksasi, ya. Dan Bapak tambahkan, dalam satu siklus pernapasan, ya, satu kali siklus pernapasan itu terjadi satu kali menghirup udara, inspirasi atau breathing in, dan satu kali menghembuskan udara, ekspirasi atau breathing out. Ini yang wajib ya. Jadi dalam satu kali siklus pernapasan itu ada satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Nah, kita lanjut ke pengendalian dan kecepatan pernapasan. Nah, tadi kita mekanisme bernapas sudah. Sekarang siapakah yang mengendalikan mekanisme pernapasan? Ada beberapa alat di dalam tubuh kita yang mengendalikannya. Antara lain, 1. Sistem saraf pada medula oblongata. 2. Pons Varolii di otak. 3. Serabut aferan nervus vagus pada reseptor saluran pernapasan dan pulmo. Jadi ketiga inilah yang mengatur daripada sistem pernapasan kita, ya, yang mengontrol. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi atau kecepatan pernapasan kita. Yang pertama, jenis kelamin, sudah pasti ya, jenis kelamin. Biasanya laki-laki itu dia bernapas lebih cepat dibandingkan wanita. Usia juga, ya. Semakin tinggi usia, kecepatan bernapas akan semakin berkurang. Suhu tubuh juga, semakin panas suhu tubuh kita, kecepatan bernapas kita juga semakin tinggi jadinya, posisi dan aktivitas tubuh. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau pada saat kita tidur, napas kita agak melambat, ya, santai ya. Tapi pada saat kita bergerak, apalagi aktivitasnya berlari, maka frekuensi napas kita akan lebih tinggi. Emosi, rasa sakit, dan ketakutan juga. Status kesehatan iya dan ketinggian tempat juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, sekian pembahasan kita hari ini tentang mekanisme respirasi atau pernapasan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian nanti buat atau ketik di classroom di bawah materi ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu di video selanjutnya.